Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa rahmat Allah dan keberkahan menyertai kita semua. Masih setia bersama saya, Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadits. Kita akan lanjutkan kajian hadits kita yang akan kita akses atau kita pelajari melalui aplikasi hadits Ramadan, meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan melalui tadabbur hadits Rasul. Bagi yang belum punya aplikasinya, kami persilakan untuk download di Google Play, kemudian ketik Pusat Kajian Hadits, lalu pilih aplikasi hadits Ramadan. Bagi Anda yang sudah memilikinya, mari sama-sama langsung saja kita buka aplikasinya, kemudian kita akan klik kajian utama. Kemudian kita akan cari judul, kita akan bahas waktu antara sahur dan subuh. Ya, silakan diklik waktu antara sahur dan subuh. Lalu kita bacakan salah satu hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati qultu kam kana bainal adhani was sahur qala qadra 50 ayah. Kita baca terjemahnya dulu. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, berapa antara azan subuh dan sahur? Dia menjawab, sebanyak ukuran bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1787. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa makan sahur merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW. Dan hikmahnya diantaranya adalah dengan mengakhirkan makan sahur, maka diharapkan kita lebih segar atau lebih bersemangat ya, lebih kuat berpuasa di siang hari. Karena memang godaannya itu adalah lapar dan haus di siang hari karena matahari sedang teriknya dan kita sedang sibuk bekerja. Dengan mengakhirkan makan sahur, maka kita akan lebih kuat dibanding tidak makan sahur. Selain itu adalah karena barokah. Ya, waktu sahur adalah waktu yang berkah, di mana Rasulullah pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, kemudian makan sahur yang paling afdol itu diakhirkan. Nah, kira-kira durasinya berapa lama nih antara waktu sahur dengan azan subuh? Tadi dikatakan bahwa Rasulullah biasa ya makan sahur itu kira-kira lamanya adalah 50 ayat, yaitu ketika orang membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Mungkin kalau kita konversikan sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum datangnya waktu imsak ya, atau menjelang waktu subuh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sahur ini tidak mengakhirkan, misalnya kita makan sahur jam 1 dini hari ya, atau jam 2 dini hari, ya tidak masalah. Tapi kalau ingin mengambil afdolnya adalah kira-kira sedikit lagi menjelang waktu subuh. Ya, mungkin kalau kita kebiasaan itu kan imsak ya. Imsak itu kira-kira 10 menit sebelum subuh. Nah, ini sebelumnya, sebelum imsak. Kira-kira 10 menit gitu. Dan kalau terlalu mendekati subuh juga jangan juga dipaksakan. Khawatir ketika masih makan, kemudian waktu subuh datang. Nah, hikmah yang dapat kita ambil adalah kalau kita makan sahur terlalu pagi misalnya, terlalu dini hari. Ya, misalnya kita makan sahur jam 1 dini hari, kan masih panjang ke subuh. Itu khawatir nanti malah timbul rasa kantuk. Nah, kalau misalnya kita ngantuk kemudian tidur, ya dikhawatirkan nanti subuhnya malah menjadi kesiangan atau bahkan bisa melewati waktu subuh sehingga harus qadha ya. Ini dikhawatirkan seperti itu. Nah, sebaiknya memang sebelum sahur ya, maka bagi kita yang punya waktu banyak dan tenaga juga masih pulih begitu, sebaiknya
melaksanakan sholat malam atau berzikir atau membaca Quran, kemudian baru kemudian kita makan sahur, begitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa terpola orang bangun sebelum subuh, ibadah sebelum subuh selama 30 hari berturut-turut, insya Allah nanti ya setelah Ramadan selesai kita akan terbiasa bangun pagi dan tidak ada istilah orang telat datang ke kantor atau orang telat masuk kerja, telat masuk sekolah dan lain sebagainya karena kesiangan bangun dari tidurnya. Wallahu a'lam, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fatullah, kami persilakan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.